Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan di Bagas. Jadi hari ini seperti biasa merupakan sesi Bagaskan nanya-nanya Sasha tentang film yang sudah Sasha tonton semalam. Yes. Jadi siapa yang bakal kita bahas hari ini? Film Laura. Laura ya, sebuah film yang sebenarnya sempat kebahas juga nggak sih di film Memorable 2024 video itu. Iya. Nah, buat yang belum nonton silakan mampir ke situ ya. Ya, tapi sebelum gua nanya-nanya nih filmnya seperti apa ke Sasha, kita bakal bahas filmnya dulu. Jadi kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Lo bukan cuma bikin gue happy, tapi happy banget. Udah Laura, jangan deket-deket sama Jojo lagi. Dia selalu bikin Laura sedih. Lu tuh denger siapa sih? Teman-teman lu? Lu kan tahu teman-teman lu toksik semua. Toksik. Jadi kayak gue toksik. Mereka lebih sayang sama gue daripada lu, Jo. Film Laura menceritakan kehidupan seorang influencer bernama Laura Anna yang di usia mudanya harus menghadapi cobaan berat setelah kecelakaan mobil tragis yang dialaminya bersama sang kekasih Jojo. Kecelakaan tersebut mengubah hidup Laura secara drastis, membuatnya mengalami kelumpuhan total. Berbeda dengan Laura, Jojo hanya mengalami cedera ringan dan memilih untuk meninggalkan Laura di saat ia sangat membutuhkan dukungan. Kisah tragis ini pun menjadi sorotan, terutama karena sikap Jojo yang tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Setelah kecelakaan, Laura tidak hanya berjuang dengan kondisi fisiknya yang lumpuh, tetapi juga melawan ketidakadilan. Di tengah keterpurukan, ia dikelilingi oleh orang-orang yang terus memberikan dukungan, termasuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di sosial media. Meskipun hidupnya singkat, perjuangan Laura untuk bangkit dari tragedi yang menimpanya dan memperjuangkan keadilan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Film ini menggambarkan bagaimana Laura menjalani kesehariannya sebagai seorang influencer yang sering berbagi cerita dan aktivitas di media sosial. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan serta kegigihannya untuk mendapatkan keadilan menjadi fokus utama film ini. Jadi ini merupakan sedikit trailer dan juga sedikit sinopsis cerita dari film Laura. Yes. Nah, lo gimana nih experience lo menonton film itu tuh jatuhnya biopik untuk seorang almarhumah Laura Anna? Yang gue suka di sini film ini masih menggambarkan detail-detailnya si mendiang Laura. Kayak dari awal. Nah, scene ini dibuka dengan kecelakaannya dia. Okay. Itu lumayan membuat gue kayak pas nonton deg-degan karena ini kan kejadiannya itu ketika si Laura dan Jojo alias mantan pacarnya sebenarnya dulu namanya Gaga. Oh iya. Oh pantas makanya gue ya. Oh disamarkan. Disamarkan. Wow. Laura dan Jojo ini habis pulang dari klub malam gitulah. Si Jojo ini dalam keadaan mabuk. Di situ kayak sekitar jam 3 sekitar jam 3 atau jam 4 malam lah. Kejadian itu. Jadi pas dibuka scene-nya tuh kayak si Jojo yang lagi sambil nge-vape, sambil nyetir. Terus kayak udah mulai tidur gitu guys. Si Laura sebelah udah tidur. Oh, udah tidur di situ. Dan memang kejadian yang diceritakan sama si Laura juga begitu, kayak dia tidur terus bangun-bangun kayak udah gitu. Di rumah sakit. Iya. Jadi memang mobilnya dan mobil hancurnya si mantan pacarnya itu, si ex-nya itu ditampilin juga di sini. Ada scene diperlihatkan si mobilnya si aslinya. Iya, diperlihatkan di sini. Okay. Dan lumayan menjanjikan pas awal-awal nonton karena deg-degannya ada banget kayak karena dia ngedrive mobilnya tuh kayak kebut-kebutan gitu. Di tol atau di tol. Tapi sambil tidur begitu. Sebenarnya dia tuh ketabrak apa sih? Ini gue beneran nanya ya, maksud gue ini berhubungan sama real event juga. Jadi dia ngindarin truk gitu. Jadi dia kayak tidur, tau-tau kaget di depannya ada truk. Banting setir. Abis itu banting setir ke kiri. Iya, banting setir ke kanan dulu terus akhirnya ke kiri. Ke kiri, abis itu dia nabrak pembatas jalan. Iya, terus langsung gudung gitu. Oke. Habis itu film dimulai
Terus sebenarnya di film ini lebih ke menceritakan apanya? Menceritakan Laura. Jadi kehidupannya si Setelah Laura. kecelakaan? Sebelum dan sesudah. Oh, Jadi, sebelum? scene-nya tuh kayak maju mundur gitu, guys. Oke, gue paham. Jadi scene-nya maju mundur. Jadi pas habis kecelakaan terus dia di rumah sakit, total scene-nya maju ke ada tulisannya kayak tahun 2016 gitu-gitu. Oke. Budapest 2016. Jadi dulu Oke. si Laura itu sempat kayak sekolah di Budapest gitu. Terus Budapest. cuman dia kayak kangen rumah gitu. Tapi kalau ngomongin ini agak ini sih, Mm-mm. yang realnya ya. Mm-mm. Sebuah fun fact, gue nggak perlu nyebut nama ya. Mm-mm. Laura itu dulu sempat pacaran sama temen gue di SMA. Dulu Oh. tapi dulu. Dan gue nggak tahu tuh itu kayak gimana, karena gue nggak terlalu deket sama orangnya juga kan. Iya, iya, fun Tahu fact. gue masih tahu orangnya siapa. Iya, iya. Gitu aja kayak. Wah, pas gue ini agak keluar dari film ya maaf Iya, ya, iya. karena pas gue lihat beritanya juga kayak, oh ini si itu yang dulu pacaran sama temen gue di SMA gitu. Berarti lingkungan lu influencer dong. Circle Duh, lu influencer. tolonglah, saya nggak bisa ngomong kasar di sini gitu loh, kan ini TV nasional. Jadi, iya kita kembali lagi ke film aja lah ya. Jadi gimana menurut lo tentang filmnya? Yes. Ceritanya apakah, maksud gue secara penulisan, apakah oke, apakah agak-agak gitu? Kalau secara penulisan. Kita ngomongin film ya Nah, sini ini guys, gue nggak ngerti ya apa ini salah penulisannya atau salah sutradaranya. Jadi ketika sedih yang pengen nangis tuh jadi nggak jadi nangis gitu, kayak nanggung gitu sedihnya antara kayak mungkin build karakternya atau sound musik-musik yang kurang mendukung, gue kurang ngerti sih. Cuman kayak ya penasaran. cuman bener-bener kayak gue udah pengen nangis tiba-tiba tapi kayak nggak jadi deh. nggak jadi. Iya kayak kurang sedih tapi Bukan- pada sedih loh. Bukan gara-gara acting atau penulisan. Bukan. Amanda Rose. Iya pemeran sih. utama kayak nggak Amanda Rose juga main di 1/7 Ponakan kan, Nah yang kan, udah nah, yang sudah udah kita terbukti. yang udah kita ituin Iya, juga, betul. udah kita Sudah. review juga, jangan lupa ya. Jangan lupa ditonton. 1/7 Ponakan. Oke, Ya, kayaknya sebelum kita lanjut, Yes. karena udah ada papan tulis, kita break dulu. dulu. Kalau gitu, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Bapil, bahas film. Balik lagi di Bapil bahas film masih di Laura. di Laura. Nah, secara film lagi, gimana menurut lu kalau dari ada nggak nih? Yang pasti ini spoiler alert ya, walaupun Iya, udah udah tayang. tahu dan udah tayang dan udah tahu juga gitu Iya. loh, karena ada benerannya. Ya. Ada adegan favorit lu nggak? Kenapa? Di sini nih ada satu karakter bapaknya. Bapaknya Laura. Bapaknya Laura. Oke. Memang bapaknya Laura tuh kayak bule yang udah tua dan ada sakit gitu loh. Oke, memang sakit. Iya, di sepanjang film ini dia cuman ngomong tuh cuman sekali. Bentar. Kata gue enak banget ini yang jadi bapaknya Laura di sini. Satu sekali aja, dan itu di Iya. awal, tengah apa akhir? Tengah. Tengah. Dia ngomong apa lu harusnya inget dong. Laura kamu baik-baik saja Pak? Gimana? Gue juga agak lupa karena itu lucu banget. Iya. Iya, karena bule Karena kali bule. ya. Laura kayak ngomongnya kayak bahasa bule. Language barrier kali Iya. ya. Tapi itu lucu menurut gue, kayak di sepanjang film itu ada si bapaknya, karena kan pas kecelakaan pasti kan bapaknya nyamperin terus ngas- Tapi nggak ngomong. nggak ngomong Agak sebenarnya. missed opportunity Iya, sih. tapi pas di kehidupan nyatanya tuh si bapaknya ini kayak udah tinggal lama di Indonesia gitu loh. Maksudnya nggak mungkin sih nggak bisa bahasa Oh Indonesia. gitu, ini gue Iya, baru tahu nih. iya. Tapi lucu banget, gue sini lucu, kata gue enak banget ya jadi bapaknya Laura di sini cuma sekali ngomong, terus adegan sisanya dia cuma diem gitu begitu Oke, doang oke, gitu. oke. Jadi dia bapaknya Laura tuh memang di kehidupan nyatanya tuh kayak mestinya kayak dibolongin gitu loh guys. Oh iya. Buat jalur nafas gitu. Jadi ah. kalau ngomong ininya ditutup gitu. Oh gitu, dia kalau mau ngomong ditutup. Iya ditutup gitu. Tapi ngomongnya jelas. Jelas. Oh, Oh. gue inget scene dia ngomongnya pas lagi rembukan. Laura mau menuntut si Jojo atau enggak. Nah di situ bapaknya ngomong, bapak setuju mau dituntut gitu kayak Oh, gitu dia ngomong gitu doang. Iya Habis itu udah nggak benar, ngomong lagi. nggak ngomong lagi dia. Sisanya kayak cuma dia. Itu jangan-jangan itu yang bikin lo terpaksa untuk tidak nangis karena mengetahui bahwa seluruh filmnya bapaknya cuma satu gitu loh dialognya. Tapi memang kayak sedihnya nanggung, kayak gimana ya guys? Gue kayak mungkin peran si yang jadi Irennya kurang greget gitu kayak. Yang jadi Jojo-nya gimana menurut lo? Yang jadi Jojo Berarti sorry nih ya, maksud gue
tanpa mengusik kehidupan pribadi karena yang kita tahu Jojo di sini. Sorry agak motong lu juga. Jojo di sini merupakan seorang Gaga, gitu kan? Iya. Apakah dia mengimpersonate Gaga, trying to be Gaga atau gimana? Karena gue nggak ngikutin juga. Karena kan gue lumayan tahu kabar seliweran-seliwerannya si lelaki satu ini kan. Dulu sama dia tuh dulu mantannya Karin. Itu gue tahu. Iya. Gue kabar terakhir Gaga cuma tahu dia nyanyi banyak yang ingin panjat, udah itu doang. Terus itu gue nggak tahu lagi. Kan itu bagian dia tuh di apa ya? Panjat sosial itu kan. Iya. Panjat science. Oke. Terus kan memang karena mereka kan putus karena dia suka selingkuh, terus benalu kayak gitu-gitu kan. Iya, gue tahu lah cerita-cerita tipis-tipis itu ya. Di sini pun digambarkan memang seperti itu, kayak amburadul semaunya kayak gitu-gitu. Kan pas mendiang Laura pernah masih hidup tuh memang menggambarkan Gaga tuh kayak pas dia sakit tuh kayak cuman jenguk si Laura tuh cuman main game, tidur, kayak gitu-gitu aja. Gue sambil lihat case-case-nya. Ya, di situ dia menggambarkan dengan jelas sih. Terus tengil-tengilnya tuh ada banget guys dia. Terus scene-scene di mana ibunya marah sama si Jojo kalau Jojo tuh selalu bikin masalah dan bapaknya yang harus meluruskan itu semua, itu bener adanya karena di kehidupan nyata juga yang jadi Superman-nya si Jojo ya si bapaknya yang selalu nyapuin masalahnya si Jojo-nya itu memang bapaknya. Tapi kali ini Jojo boleh masuk rumah kan? Ini tuh gue di sini tuh kayak yang bentar. Lu gak dapet jokes gue ya? Masuk rumah. Joshua. Oh. Sorry. Jokesnya ternyata gak dapet. Ternyata walaupun Jojo boleh masuk rumah. Apa tadi lu pengen ngomong apa? Kayak mulai serius gitu deh. Itu gue juga mikir karena anak bermasalah itu sama orang tuanya tuh kayak masih dibolehin berhubungan sama anaknya gitu loh. Udah bikin kecelakaan, bikin lumpuh, terus si Jojo-nya bolak-balik tuh kayak masih. Nah, terus digambarkan di sini tuh kayak si Jojo sama Laura tuh suka berantem di kamar gitu, guys. Oke. Jadi dia suka kalau lagi ngejenguk kan selalu di kamar kan karena di situ berantemnya di kamar ini rumah sakit? Enggak, di kamar pribadi, Okay. Kalau Laura pas udah pulang kan dia memang benar udah lumpuh selama-lamanya kan. Cekcok lah. Kayak gitu-gitu. Nah, adegan-adegan kayak gitu apakah ada? Ada. Beneran. Apakah seintensnya dapet Intens, atau apa? ya. Jadi kayak mereka berantem suaranya sampai keluar dari kamar gitu. Terus orang luar. Iya, ada adegan kayak gitu. Ada adegannya ibunya ngedengar, bapaknya ngedengar. Tapi kayak emang masih ada ya di dunia ini yang lihat anaknya berantem sama pacarnya tuh kayak masih dibolehin pacaran gitu. Ya mungkin itulah kenapa dibikin film mungkin. Iya kali ya. Sebizar itu, setanda kutip aneh itu. Apa gitu mungkin memang pengaruh mereka kan campuran kan? Apanya nih? Bapaknya kan bule. Inian. Iya. Mungkin kebudayaannya campuran kayak ya udah urusan Blasteran, anak. Iya benar, kayak urusan anak ya udah. Kebudayaannya beda. Iya mungkin. Betul, urusan anak ya udah urusan anaknya. Ya aja waktu gitu. emang kayak begitu. Mungkin ya. Iya. Jadi kayak iya pas gue nonton tuh kayak udah kayak gitu. masa mereka berantem tuh. Nah terus di sini tuh ada adiknya. Si Laura itu punya 2 adik kan. Namanya Jano sama Petra. Cewek cowok. Jadi kalau ketika kakaknya lagi marahan gitu, si Janos tuh suka ngisengin si Jojo gitu, kayak ngelemparin bola kayak gitu-gitu. Terus tapi si Lauranya tetap ngebilang, Janos jangan nakal gitu-gitu, tetap membelain si Jojo kayak gitu-gitu. Oke. Di sini sangat mengajarkan kita untuk boleh cinta, boleh sayang, tapi jangan bodoh. Oke, itu sebuah moral of the story. Yes, story-nya di sini. Cinta, boleh sayang, tapi jangan bodoh. Iya, karena bener-bener kayak semua kehidupannya si Jojo tuh ditanggung sama si apa lu? Tawa lu? sama si Laura. Even kalau misalkan Jojo mau main ke rumahnya si Laura, yang mesenin Gojeknya dari rumah ke situ tuh si Laura. Gimana Jojo? Kalau mau ke rumahnya si Laura, yang mesenin ojol Laura. Dibayar sama si Laura. Dan kehidupan nyatanya memang begitu, guys. Wow, sebuah oke. Makanya kemarin tuh sempat viralnya itu karena kan si Jojo ketahuan selingkuh kan. Kita sebut saja dia Jojo ya. Iya memang Jojo, kan di filmnya Jojo. Kita ngomongin Laura 2024 kan. Sebuah film dari MD Pictures kan ya. Si Jojo kan iya. Kayak gitu kan suka melorotin kayak gitu. Dan memang di kenyataannya tuh terkenalnya
begitu suka melorotin. Terus kalau mau beli skin itu pakai duitnya si Skin game online. iya, Oh, oke. dibeliin sama si Laura. Ada tuh adegan. Nggak ada product placement kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman kayak lagi main. Ada tapi PUBG tergambarkan dengan jelas di sini. Oke. Dia kan main PUBG Berarti sama kayak Raden ML. Saleh tuh, kayak mencuri Raden Saleh. Mirip-mirip, iya. Iya, bikin Oke. beli skin itu dibayarin. Terus adegan pas rumah sakit yang bayar, yang gesek kartunya si Laura si Jojo, itu juga digambarin. Oh. Di kehidupan nyata kan pas kasus ini rame tuh karena si Laura berani speak up soal itu. Pas dia lagi nggak sadar kartunya digesek, diambil duitnya, terus kayak gitu-gitu yang tadi gue ceritain. Jadi satu hal yang gue notice adalah memang yang diomongin sama orang-orang kebanyakan yang viral-viral itu digambarkan dengan baik di film Iya, ini. betul. Dan lu juga, oh iya gue tahu nih. Iya. Gitu. Iya. Lu sebagai yang, ya lu nggak terlalu ngikutin tapi kayak Gue tahu lah ya, gitu. betul. Yang lebih ngikutin dari gue lah setidaknya. gitu. Ya benar. Oke. Ya. Abis ini gue mau nanya lu tentang kekurangan-kekurangan dari film ini sih. Jadi buat penonton, Gue pengen ketawa kalau ngebahas kurangan film ini. oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Laura 2024. Yes. Jadi tadi terakhir gue pengen nanyain Zaza tentang kekurangan-kekurangan yang ada di film ini, walaupun tadi udah kesebut tipis-tipis Yes. tentang kayak bapaknya yang kayak gitu, cuma satu dialog habis itu lucu, Iya. jatuhnya malah jadi kayak lucu. Tapi Iya. bapaknya di sini sebenarnya sedih gitu. Sedih. Sedih. Iya, maksudnya mimik mukanya tuh menggambarkan Sedih. kayak laki yang kehilangan anak Kehilangan gitu. anak. Gitu. Tapi sebelum gue nanya kekurangan film ini, gue pengen tanya deh. Kan ya kita tahu ya, Laura Anna memang meninggal gitu. Tapi di film ini dia meninggalnya memang di ending atau di tengah? Di ending. Di ending. Memang di ending. Di ending. Bagaimana dengan adegan pas dia meninggalnya? Apakah kayak ditunjukin yang untuk pembaca detak jantung atau enggak. memang ditunjukin Jadi gimana? kayak sebelum dia meninggal dia kan cuma bisa berbaring kan. Jadi sebelum dia meninggal itu memang udah sempet sakit GERD. Dia kan punya GERD. Oke. Nah, terus dia tetap dengan penyakitnya itu dia tetap datang ke podcast kayak gitu-gitu. Nah, terakhir iya kan. Semakin parah tuh dia tuh pas malam-malam tidur kayak ngomong sama si Iren tuh, Iren ada cahaya di sana kata dia gitu. Ada putih-putih di situ tadi pas dialognya tuh kayak menggambarkan apaan sih lu jangan nakut-nakutin gue gitu-gitu. Iya, Kan iya. Irennya ketakutan terus enggak putih-putih tuh kayak cahaya sinar gitu-gitu. Oke. Ya udah kalau ganggu lu nih gue tutup. Nah, jendelanya ditutup tuh. Oke. Nah, ya. Nah, pas itu akhirnya udah ditemenin tidur lah si Laura. Ya udah pas ditemenin tidur, taunya ngabarin scene-nya si Laura kayak mimpi gitu, dia bisa jalan segala macem. Oh. Nah, mimpinya itu ternyata mimpinya si Iren. Gitu ngerti nggak? Paham. Nah, pas udah lagi senang-senang bisa jalan, si Laura pakai baju putih, bisa lari-lari kayak gitu, terus dibangunin sama ibunya. Itu udah meninggal. Iya. Padahal Laura meninggal iya, tapi gitu. gue yang gue bingungin itu kan si Iren itu tadinya lagi tidur di kamarnya Laura. Tapi setelah itu kan ada adegan mimpi itu kan. Nah, terus pas adegan mimpi itu diketok-ketok ternyata kamarnya si Iren. Kayak jumping gitu loh. Tadi kan tuh tidur di kamarnya Laura. Terus tiba-tiba banget ya. Karena scene terakhirnya yang putih-putih itu kan. Iya, yang betul. si cahaya putih itu. Betul. Udah akhirnya dia meninggal. Terus dimasukin juga scene di terakhir-terakhir tuh buat credit title tuh dimasukin juga tuh scene-scene si Laura lagi didandanin. Ya kan Kristen kan? Oh, wow. Ya, Beneran kremasi. Iya, Ya. proses kremasi, proses Kayak gitu, si Laura didandanin sama Iren karena pesan terakhirnya kan dia pengen didandanin sama Iren kan. Aduh. Biar cantik. Oke. Kayak gitu-gitu. Dan itu merupakan ending dari filmnya? Dari filmnya. Sebenarnya tadi sempat lu mention sebelum kita kekurangannya lagi-lagi, kan lu bilang ke podcast. Dan memang itu gue tahu gitu loh, ada di beberapa podcast. Itu kayak gitu-gitu ada tuh orang beneran ya, atau kayak cuma Enggak, cameo cuman aja? cameo aja. Kayak si Close the Door cuman punggungnya aja, tapi suaranya suara si Dedi. ya itu kan bisa pakai editing. Ya, Cuma tapi mukanya nggak ada. Nggak ada. Ya itu bisa just Ya. random muscular guy aja Iya, gitu. terus kan dia pernah datang ke podcastnya Raffi juga kan, tapi itu Oke. bukan Raffi di situ ya cameo agak aja. mahal ya. Iya, betul, untuk mendatangkan Raffi dan Nagita di satu film gitu ya. Iya betul. Agak mahal. Jadi ya pakai yang lain aja gitu. Tapi
dibikin suasananya dan lain-lainnya tuh semirip mungkin sama podcast yang pernah didatengin. Set-setnya. Betul. Oke. Gue penasaran sama hal itu karena kan yang gue tahu dia memang ke banyak podcast sebelum memang di hari dia meninggal. Iya. Terus juga yang bikin gue kekurangannya adalah kan kekurangannya, ya kan memang di Instagram tuh di sosial media pernah sempat rame Justice for Laura kan. Oke. Kalau lu ingat itu Justice for Laura. Nah di sini pun digambarkan ada di sosial media. Ya di sosial media segala macam. Cuman gue nggak tahu kenapa harus ada adegan si pemilik MD lagi. Jadi kayak dia lagi dalam auto itu ya? Iya. Lift ya? Iya. Nah ini dia di sini tuh konsepnya kayak lagi fine dining gitu loh, lagi kayak lu jelasin. Gue mau ini. Iya, kayak lagi minum wine cantik gitu, lagi kayak lagi meeting sama klien-kliennya tuh sambil melihat berita Justice for Laura. Oke. Terus kamera nyorotin dia segala macam, terus ngezoom, akhirnya endingnya ngezoom ke handphone tuh, ke YouTube lagi yang nayangin Justice for Laura. Ya gitu-gitu kayak kenapa harus ada di. Jadi dia sebentar, gue mau nanya, orangnya ini bukan? Orang ini bukan? Iya benar. Berarti Pak Manoj Punjabi. Yes. Maksudnya Pak Manoj Punjabi di sini yang buka HP gitu. Ya kayak buka tab gitu. Iya, Jadi kayak nunjukin ke klien-kliennya gini nih, lagi ada yang rame-rame Justice for Laura. Itu tuh lucu banget menurut gue, kayak jatuhnya kayak lucu. Iya. Emang scene itu lagi digambarkan kayak lagi rame Justice for Laura gitu di sosial media, lagi pada ngeliat handphone segala macam semuanya. Jadi semua kalangan tuh memang lagi membahas itu sampai titik terakhirnya tuh si MG itu. MP Manoj Punjabi. Jadi menurut lo kayak kenapa? Gitu loh, kayak kenapa yang di lift nih gitu kan, yang para dalam waktu itu kan. Iya, kenapa? Kayak emang dia mungkin ini ya kali ya. Dia pengen jadi artis, aktor Iya, mungkin kali. Ya Dia udah, lagi mau debut acting mungkin. Tapi ya maksud gue memang scene-scene kayak gitu emang lucu sih, karena setiap film yang kayak misalnya tiba-tiba ada semacam produser atau even sutradara atau sutradara random, kayak waktu itu gue pernah nonton juga fotokopier alias penyalin cahaya. Itu ada Joko Anwar di situ. Yang dimana Joko Anwar jadi semacam sutradara sombong gitu di film. Di filmnya ya. Iya. Itu di filmnya. Sama di film ini loh, di filmnya dia ya Nightmares and Daydreams. Ada dia juga yang dia jadi ini kan. Jadi apa kayak sih? Macam bukan rentenir sih itu. Iya, tapi mengusir warga tapi utusan kampungnya. pemerintah. Ya, kayak gitu-gitu ada dia juga. Iya, kayak gitu-gitu mirip-mirip. Jadi gua paham sama perasaan lu, apalagi yang jadi permasalahan sebenarnya di situ itu film biopik dan itu film sedih. Jadi kayak, kok ada lu? Iya, gitu, Pak Manoj. Kenapa ada Anda gitu? Nah, apakah harus di film-filmnya MD harus ada Anda? Nggak tahu juga sih ya. Iya. Itu lucu sih menurut gua. Itu sih kurangnya. Terus mungkin ada lagi? Ya mungkin kayak yang jadi Iren mungkin sudah semaksimalnya mungkin ya. Cuman menurut gua harusnya bisa lebih dari itu sih, karena poin utama dari film ini adalah Iren dan si Laura, karena Iren kan yang selalu di samping Laura. Iya, berarti dua karakter utama tuh ya. Iya, sama Iren. Laura lah maksud gua secara ininya. Si Gaga kan, si Jojo ya beberapa scene nggak ada gitu, tapi kalau si Iren nih hampir di setiap scene selalu ada si Iren gitu. Oke. Yes, kayaknya itu saja yang bisa dibahas dari film Laura saat ini. Betul. Oke. Dan menurut kalian gimana tentang filmnya? Itu nonton di mana semalam? Netflix. Di Netflix, ada di Netflix. Nah, dia urutan ke-10 kalau nggak salah di top 10 film Indonesia. Film di sekarang ya, maksud untuk saat ini ya. Yes. Ya jadi lihat aja langsung Netflix teman-teman. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah nonton Bapil Laura sampai saat ini. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Capek ya lo? Capek. Sampai mulutnya kering tuh. Sampai kering bibir gue. Gimana ya guys? Aduh. Capek ya lo? Capek. Sampai kering tuh mulut. Sampai kering bibir gue. Gimana ya guys?